Rasa-rasanya saya pengen tertawa ngakak saat Ibas mengingatkan Presiden Jokowi agar jangan ada proyek yang mangkrak. Padahal perlu diketahui, Presiden Joko Widodo sudah melanjutkan proyek-proyek yang mangkrak di era SBY. Dan bahkan temuan BPK pun tidak ada satupun proyek yang mangkrak di era Presiden Jokowi selama menjabat. Kadang-kadang bikin saya geli ya ucapan Ibas seperti itu. Apakah Mas Ibas tidak tahu? Ya sebut sajalah Hambalang 34 pembangkit listrik 35.000 megawatt juga mangkrak dan rencananya juga akan diteruskan oleh Presiden Jokowi. Dan masih banyak lagi loh yang akan diteruskan Presiden Joko Widodo. Ya seperti contoh Hambalang juga akan dibangun kembali dan diredesain ulang sehingga bisa bermanfaat untuk atlet-atlet Indonesia. Tetapi kok bisa-bisanya ya mengatakan demikian? Ibas mengingatkan Presiden Joko Widodo jangan ada proyek yang mangkrak. Ya kecuali yang mengingatkan bukan Ibas, saya masih terimalah. Tetapi Mas Ibas mengingatkan demikian, ya saya terus terang langsung ingat peninggalan mantan Presiden SBY pada kala itu, yaitu yang fenomenal adalah Hambalang, yang biasanya netizen-netizen sebut adalah Candi Hambalang, mangkrak. Ya seharusnya ngaca dulu lah sebelum menasihati Presiden Jokowi. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Gegara ingatkan Presiden Jokowi agar tidak ada proyek mangkrak. Putra bungsu Susilo Bambang Yudhoyono, Ibas Yudhoyono justru dibully banyak netizen. Di akun FB Mak Lambe Turah Selasa 14 September 2021, banyak sekali netizen justru menyebut agar Ibas melihat cermin. Kaca cermin aja gak dipakai. Lah ya jelas mangkrak adalah seni hidup demo kerok. Dari Lisa Ocha, keluarga mereka amnesia mungkin. Wongso Suseno, kalau di rumah gak ada kaca spion pakai air sumur. Tantotan, KW bagaikan menatap cermin ngomongnya. Sebelumnya, politisi Partai Demokrat Ibas Yudhoyono mengingatkan Presiden Jokowi tetap melanjutkan sejumlah proyek yang telah dikerjakan sejak lama. Sebab meski pandemi belum reda, pembangunan harus tetap jalan. Pada rapat kerja Raker DPR yang dilakukan secara hybrid, Ibas mengatakan program yang pernah direncanakan atau sudah ada misalnya saat era Presiden SBY bisa dikebut dan diselesaikan dengan tuntas. Jujur, kita ini ingin gunting pita presiden ini terus berlanjut. Apalagi kalau pita-pita yang digunting itu merupakan program prioritas. Ya, tidak hanya jembatan merah putih di Ambon. Kalau bisa itu kereta cepat juga selesai, ujar Ibas dalam keterangannya dikutip Selasa 14 September 2021. Anggaran DPR tersebut menjelaskan, meski tak semua proyek mendapat sambutan baik dari rakyat, namun apa yang telah dimulai harus segera dituntaskan. Misalnya kata Ibas, proyek kereta cepat maupun pembangunan jalan raya. Saya pernah menengok langsung bersama anggota DPR RI Komisi 6. Meski proyek kereta cepat ini menuai pro dan kontra, saya yakin rakyat akan senang jika selesai. Atau Trans Sumatera misalnya, yang sudah banyak dibahas. Saya juga bermimpi mewakili Dapil Jatim 7. Proyek Jalan Lintas Selatan JLS Jawa Timur itu bisa selesai. Hingga saat ini pembiayaan untuk JLS saja belum jelas tuturnya. Ibas pun mempertanyakan peta jalan pembangunan di masa kepemimpinan Presiden Jokowi, di mana menurutnya di era Presiden SBY dikenal dengan istilah MP3EI atau Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia. Kalau proyek kecil seperti JLS saja tidak tuntas, saya jadi tidak yakin apakah pemerintah memiliki kemampuan fiskal yang cukup besar. Sebab saja menyelesaikan ibu kota negara contohnya bukan hanya sekedar roadmap pembiayaan untuk saat ini saja, tapi yang berkelanjutan terangnya.
Lebih jauh, Ibas menjelaskan, ekspansi fiskal memang diperlukan dalam pemulihan ekonomi saat ini. Namun demikian, dirinya juga mengingatkan agar pemerintah tak terlupakan proyeksi jangka panjang yang berkesinambungan. Di satu sisi, ekspansi fiskal diperlukan untuk penanggulangan pandemi, supaya pemulihan ekonomi dan pelaksanaan jaminan perlindungan sosial dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan efektif. Tapi terkadang, apakah kita ini harus agresif dengan tidak memperlihatkan beberapa hal yang lain? Agresif sih boleh, tapi harus masuk akal. Jangan sampai besar pasak daripada tiang. Ingat, kita perlu kesinambungan fiskal antar generasi, kata dia. Diketahui anggota 4 Badan Pemeriksaan Keuangan, Rizal Jalil, mengatakan, tidak ada temuan proyek infrastruktur yang mangkrak selama masa kepemimpinan Presiden Jokowi dan Yusuf Kala pada tahun 2019 yang lalu. Dia menjelaskan, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR telah merealisasikan belanja infrastruktur selama 2015, 2016, dan 2017 sebesar 289 triliun. Dan tidak ditemukan adanya infrastruktur yang mangkrak, ujar di gedung BPK Jakarta pada Senin 22 Oktober yang lalu. Sementara untuk anggaran infrastruktur di 2018, BPK belum melakukan pemeriksaan. Hal tersebut lantaran hingga saat ini kegiatan infrastruktur tersebut masih berlangsung dan pemeriksaan baru akan dilaksanakan pada 2019. Terkait dengan tahun 2018 itu tidak ada statement karena memang belum ada pemeriksaan. Pemeriksaan itu setelah program selesai, laporan baru masuk Februari 2019 nanti. Maret Juni baru akan diperiksa, ungkap dia. Menurut Rizal, justru pada masa pemerintahan saat ini proyek infrastruktur dilaksanakan secara masif dan sejumlah proyek pun telah rampung dan sudah dinikmati manfaatnya oleh masyarakat. Silakan melihat di perbatasan. Dulunya di Papua itu seperti apa dan sekarang seperti apa. Kemudian perbatasan kita dengan Malaysia di Kalimantan. Kemudian juga Timor Leste sekarang seperti apa. Demikian juga prasarana terkait jalan raya. Dan saya tekankan, jangan hanya melihat itu, tapi lihat juga berapa puluh ribu sumur air baku yang dibangun untuk rakyat desa. Ini akan berdampak terhadap kemudahan masyarakat kita memperoleh air bersih di pedesaan, tendas dia. Diketahui juga Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memang terkenal getol ingin meningkatkan perekonomian Indonesia melalui pembangunan infrastruktur. Tidak hanya pembangunan infrastruktur yang baru, Jokowi juga tercatat melanjutkan proyek infrastruktur pendahulunya yang sempat mangkrak. Pendahulu terdekat Jokowi adalah Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden ke-6 Indonesia. SBY juga punya hajat membangun infrastruktur, namun pada eranya proyek-proyek tersebut ada yang belum selesai karena satu dan hal yang lain. Jokowi menyebut banyaknya proyek yang mangkrak diakibatkan oleh kendala teknis seperti isu pembebasan lahan dan kurangnya political will. Setidaknya ada beberapa proyek yang belum rampung di era SBY yang dituntaskan oleh pria kelahiran Solo, ex-gubernur DKI Jakarta. Proyek mangkrak pertama era SBY yang dilanjutkan oleh Jokowi adalah pembangunan ruas jalan tol Pemalang-Semarang. Proyek ini tertunda sejak 2006 silam. Proyek tol